Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Open Learning ini. Jadi saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan fragmen 1, yaitu mengenai laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangan itu apa sih sebenarnya? Nah, laporan keuangan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Jadi pihak-pihak berkepentingan itu apa sih? Jadi seperti investor. Nah, ini pihak-pihak yang berkepentingan, mungkin direktur dan lain-lain. Jadi seperti itu, pihak-pihak ya, dimana pihak perusahaan atau pihak manajemen perusahaan harus harus bertanggung jawab dalam mengeluarkan kinerja perusahaannya selama periode tertentu ke investor, direktur ataupun pihak-pihak yang terkait. Oke, jadi untuk tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya itu yang pertama itu adalah membuat keputusan, baik membuat keputusan untuk finansial dalam hal ini misal seperti mungkin investasi, biaya, terus belum lagi keputusan untuk menentukan hutang dan sebagainya. Nah, terus juga tujuan yang kedua yaitu memelihara. Maksudnya memelihara adalah memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber dayanya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya tujuan laporan keuangan ini adalah memelihara dan melaporkan pengembangan sumber dayanya. Jadi kira-kira dari laporan keuangan ini sebenarnya pengembangan sumber dayanya apakah layak atau tidak layak, seperti itu. Semisal ada orang mau melampirkan atau kredit di bank, jadi dari pihak banknya juga akan melihat kinerja keuangannya dari yang ingin meminjam kredit di suatu bank itu. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, untuk fungsinya sendiri pasti yang pertama untuk menilai kondisi keuangan, menilai kondisi keuangan, baik itu keuangan di masa sekarang ataupun di masa akan datang. Biasanya kalau anak-anak keuangan pasti akan melihat laporan keuangan yang dipublish di Bursa Efek Indonesia seperti ini 2018. Terus ada jurnal T seperti itu. Ini ada keterangan aset, terus ada keterangan pasifa, ROA dan lain-lain. Nah, inilah untuk melihat kinerja keuangan atau kondisi keuangan perusahaan tersebut di tahun yang sebelumnya ataupun tahun yang akan datang. Nah, untuk jenis laporan keuangan sendiri itu ada beberapa macam. Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan laba ditahan, ada perubahan modal, ada lagi juga yang lain-lain. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau neraca sendiri, neraca sudah teman-teman jumpai di semester sebelumnya. Kalau neraca itu adalah laporan posisi keuangan pada periode tertentu. Neraca itu ada bentuknya, neraca bentuk T. T itu seperti ini ya. Misalnya kayak gini bentuknya neraca. Di sini aktiva, di sini pasiva. Terdiri dari apa sih? Dari kas, piutang,
Nah, piutang itu adalah pendapatan yang tertunda. Cara umumnya seperti itu ya. Jadi semisal teman-teman punya produk, terus itu cairnya masih yang akan datang. Itu namanya adalah piutang. Terus apalagi di dalam aktiva itu juga ada persediaan. Nah, ini dinamakan aktiva lancar. Aktiva lancar itu maksudnya adalah aset atau aktiva yang dimana transaksinya itu cepat atau kurang lebih dari 1 tahun. Kan nggak mungkin kan kalau kas itu bisa lebih dari 1 tahun, karena kas piutang persediaan itu pasti transaksinya adalah secara cepat atau kurang dari 1 tahun. Nah, untuk aktiva tetap itu ada tanah, gedung, peralatan. Nah, itu adalah aktiva tetap. Kalau aktiva tetap adalah kebalikannya. Aktiva tetap itu adalah aset yang dimana transaksinya itu lebih dari 1 tahun atau cukup lama. Nah, kalau untuk pasiva sendiri itu banyak ya macamnya. Dari utang jangka pendek. Jangka pendek sendiri banyak jenisnya. Ada namanya utang wesel, ada utang usaha, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada namanya utang jangka panjang. Jangka pendek, jangka panjang. Kalau panjang tentu itu sangat lama ya, biasanya obligasi, surat utang, perusahaan dan sebagainya. Nah, di dalam kolom pasif ini juga ada namanya modal baik modal saham sendiri maupun itu saham biasa ataupun preferen. Juga ada laba ditahan gitu. Oke. Jadi itu untuk poin neraca, laporan laba rugi ini ya. Jadi ada yang menyebutkan juga biasanya adalah laporan rugi laba. Kenapa berbeda? Karena kenapa ada yang mengatakan laba rugi di awal, laba dulu baru rugi, ada yang mengatakan rugi dulu baru laba. Biasanya itu karena keterangannya mana ada perusahaan yang mau rugi dulu baru laba, ataupun laba dulu baru rugi. Jadi keterangannya adalah yang benar adalah rugi laba ya, bukan laba rugi. Laba rugi ini adalah salah. Karena masuk di awal dia laba, nanti di periode akhir dia rugi. Nah, ini kan tidak make sense ya. Yang benar itu adalah rugi laba. Awalnya rugi dulu nggak apa-apa untuk perusahaan, tapi nanti endingnya adalah laba. Jadi seperti itu. Jadi di dalam pengucapan jangan menyebutkan laba rugi, tapi rugi laba. Laba itu jenis laba ada beberapa. Ada namanya laba bruto. Laba bruto ini sendiri itu hasil perhitungan dari HPP, dari pendapatan dikurangi HPP, itu adalah laba bruto. Nah, kalau sudah ketemu laba bruto pasti akan turun lagi, namanya adalah laba operasi. Laba operasi itu apa sih? Laba operasi itu adalah hasil perhitungan dari laba bruto dikurangi biaya operasi, ya biaya operasional seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu laba bruto, laba operasi, baru kita mulai mengenal biasanya di jurnal itu adalah laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax. Nah, earning before tax sendiri itu hasil akumulasi dari
laba operasi ini ya, laba operasi dengan pendapatan. Jadi seperti itu. Nah, setelah ketemu EBT, baru kita mengenal namanya EAT, Earning After Tax, atau laba setelah pajak. Laba setelah pajak ini adalah hasil perhitungan dari EBT dikurangi tarif pajak. Nah, baru yang di terakhir kita mengenal namanya laba akhir periode. Akhir periode. Nah, ini mungkin teman-teman juga belum mendengar ataupun melihat di jurnal ataupun kinerja keuangan perusahaan. Jadi laba akhir periode ini hasil EAT tadi ditambah dengan laba ditahan di awal, terus kemudian dikurangi dengan koreksi laba ditahan. Jadi seperti itu. Ya, untuk laporan yang terakhir itu adalah laporan arus kas. Itu laporan yang menyajikan dampak aktivitas operasi, terus investasi dan pendanaan dari suatu perusahaan. Nah, setelah kita sudah mempelajari jenis, pengertian, fungsi, dan tujuan laporan keuangan, jadi kita akan belajar untuk metode analisisnya ya. Jadi untuk metode analisisnya sendiri itu kalau dalam keuangan ada 4, ada likuiditas, ada profitabilitas, ada solvabilitas, ada rentabilitas atau aktivitas. Nah, likuiditas itu apa sih? Jadi likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar atau untuk membayar jangka pendeknya dari suatu kinerja perusahaan. Itu jangka pendek ya. Kalau likuiditas adalah jangka pendek. Kalau profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu laba atau keuntungan. Kalau solva itu kebalikan dari likuiditas, itu jangka panjang, kemampuan perusahaan dalam menentukan untuk membayar jangka panjang. Nah, kalau aktivitas itu adalah untuk mengukur seberapa efektifnya perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, untuk jenis-jenisnya mungkin bisa dilihat juga di layar. Kalau likuiditas itu adalah ada beberapa macamnya ya, dari kas rasio. Kas rasio itu adalah perbandingan antara kas dan aktiva lancar ataupun hutang lancar. Rumusnya adalah kas plus setara kas dibagi hutang lancar. Ada namanya ada lagi solvabilitas, DER. DER itu adalah debt total asset ratio. Nah, rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Banyak ya untuk jenis-jenis rumusnya juga bisa di searching juga di Google karena banyak sekali jenis-jenisnya. Kalau profitabilitas itu ada yang menghubungkan dengan rasio profitabilitas. Jadi rentabilitas itu ada yang nama lainnya adalah rentabilitas. Profitabilitas, rentabilitas itu sebenarnya sama. Hanya beberapa orang yang menyebutkan rentabilitas, ada yang menyebutkan profitabilitas. Nah, kalau profitabilitas banyak ya jenisnya. Ada ROE, ada ROA, ada NPM, net profit margin. Banyak jumlahnya. Untuk jenis-jenisnya. Kalau ROE itu ya berarti kan return of equity. Nah, jadi dari EAT per total equity. EAT per total equity-nya berarti ekuitasnya, modalnya. Nah, kalau ROA, EAT return berarti kan return. Ini kan ROA kan return on
aset. Nah, ini juga sama EAT per total asetnya atau aktifannya, seperti itu. Dan juga rasio aktivitas juga ada, perputaran piutang, terus perputaran persediaan dan lain-lain. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman juga bisa browsing untuk rumus-rumusnya. Jadi dalam skala besarnya laporan keuangan tuh seperti itu, dari pengertian, tujuan, fungsi, terus hingga jenis, hingga menganalisis suatu laporan keuangan. Oke, cukup menurut saya untuk materi laporan keuangan di praktikum manajemen 1. Saya harap bisa membantu teman-teman untuk memahami apa itu laporan keuangan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.